Selamat sore pemirsa, jumpa lagi di Sumut Dalam Berita edisi Sabtu 21 Mei 2016 bersama saya Ripka Ginting. Bina Antar Budaya Sumatera Utara merupakan wadah untuk memberikan pelatihan berskala nasional pada para relawannya, dan pelatihan yang dilakukan di Hotel Sochi Medan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para relawannya. Para relawan yang tergabung dalam wadah Bina Antar Budaya ini adalah mereka yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, ide, dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi tanpa dibayar. Untuk memberikan apresiasi atas jasa-jasa dan kontribusi yang sudah diberikan para relawan ini, Bina Antar Budaya memberikan pelatihan yang fokus pada kepemimpinan atau leadership dan pemahaman lintas budaya, serta public relation dan pengelolaan keuangan. Menurut Eksekutif Direktur Bina Antar Budaya, Nina Nasution, pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan potensi, sekaligus menginspirasi seluruh relawan agar tetap berkarya. Para relawan kami ini dapat bekerja dengan lebih baik, sehingga organisasi pun akan menjadi lebih baik. Tapi di samping itu, kami pun memberi pembekalan kepada pribadi-pribadi mereka masing-masing, sehingga dengan bekerja dengan bekerja secara relawan dengan yayasan kami, mereka pun mendapatkan sesuatu. Sementara itu, menurut Presiden Chapter Medan, Rumonda Lubis, Bina Antar Budaya ini adalah organisasi yang melakukan pertukaran pelajar ke seluruh dunia dengan berlandaskan pemahaman antar budaya. Bina Antar Budaya memiliki visi menciptakan pemimpin masa depan yang tidak berafiliasi dengan agama, suku, kelompok sosial, ekonomi, atau partai politik manapun. Dengan pengalaman lebih dari 60 tahun di Indonesia dalam pemahaman antar budaya, Indonesia sudah mengirimkan lebih dari 3.000 siswa ke berbagai negara tujuan dan menerima lebih dari 1.500 siswa asing untuk tinggal dan belajar di Indonesia. Rumonda selaku Presiden Chapter Medan mengatakan, Bina Antar Budaya Sumatera Utara setiap tahun mengirimkan lebih dari 10 siswa-siswi ke luar negeri untuk pertukaran pelajar. Sedangkan yang memiliki kesempatan sebagai pertukaran pelajar yakni siswa-siswi yang sedang duduk di kelas 1 SMA sederajat. Pertukaran pelajar untuk siswa SMA, dan kesempatan ini kami buka seluas-luasnya untuk seluruh siswa yang sedang duduk di kelas 1 di Provinsi Sumatera Utara. Saat ini sudah ada siswa-siswa yang ikut mendaftar dari Sibolga, Kisaran, Padang Sidimpuan, Kabanjahe, dan pastinya dari Kota Medan. Selain itu, selain mengirimkan siswa, juga kami menerima siswa hosting atau dari negara asing yang tahun ini ada dari Jerman, Spanyol, Filipina, dan juga Amerika Serikat. Baru lulus SMA, Pemirsa, demikian Sumut Dalam Berita hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ripka Ginting pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Sekarang ini dia akan kita baru lulus SMA, mahasiswi sekarang sebagai semester 4 jurusan akuntansi. Hubungan kita sama masyarakat berbicara. Mungkin di chapter saya dikenal dengan nama Nisa. Saya organisasi ke pihak eksternal. Nama saya Adlan. Saya sebagai guru dan juga wirausahawan. Kurang lebih 1 tahun. Pada saat mereka naik ke kelas 3, nah kalau AFS ITAN ke Asia Pasifik. Kalau boleh pilih, kamu mau lebih lama atau? Lebih lama, iya. Karena kalau orang di Indonesia mereka ini sekali, Senang. Iya, senang sekali. Enjoy, dan ya? dan kalau di sini juga bisa
bisa belajar bahasa dan ada banyak teman juga, dan mereka ini sekali like kalau saya pergi kemana-kemana, keluarga saya di sini. Kalau saya pergi kemana sudah sampai, iya, makan tuh. Mereka Sudah makan. ya sudah makan, sudah sampai, sudah ini. Mereka seperti ini sekat karena kalau di Filipina saya enggak ada like ayah seperti itu, tapi di sini saya ada whole family. Saya ada seperti itu dan bisa experience gimana ini itu dan ya. Kalian ini adalah orang tidak punya. Kenapa itu kira-kira? Kenapa sulit cari orang yang punya anak lebih dari 2? Oke. Single semua kan? Masih single semua, oke. Single? Iya. Tidak punya akun Facebook karena sekarang sosial media itu salah satu hal yang penting. Society sekarang kan. Nah, bayangkan salah satu dari kalian nanti entah jadi menteri, apa salah satu dari kalian nanti ingin berkampanye. What is the first thing that leaders need? Misalnya jam 6, jam 9. Ditempel di sana ya? Nggak ada yang pakai celana pendek gitu ya? Boleh pakai celana kayak training. Kalau mau. Nyemil di dalam kelas gitu karena kemarin lagi ya. BP lagi dari negara lain lagi gitu. Jadi makanya kita selalu Ada relawan kami karena namanya relawan ya. Jadi sebenarnya mereka itu bukan pekerjaan sehari-hari itu bukan di bidang apa yang mereka berikan kepada kami. Pelatihan yang ada hari ini adalah mengenai leadership, finance, dan juga PR. Nah, misalnya finance, itu yang relawannya itu bukan orang-orang dari finance. Ada yang dari guru, ada yang ibu rumah tangga. Jadi mereka sebenarnya kurang memahami mengenai finance sehingga kami beri pelatihan supaya mereka mempunyai bekal untuk melakukan pekerjaannya bersama kami. Oke. Secara umum output daripada pelatihan ini untuk apa ini ke organisasi ini sendiri, ke Bina Antarbudaya sendiri seperti apa tujuannya, untuk apa? Kepada kaminya, tentunya harapan kami para relawan kami ini dapat bekerja dengan lebih baik sehingga organisasi pun akan menjadi lebih baik. Tapi di samping itu kami pun memberi pembekalan kepada pribadi-pribadi mereka masing-masing, sehingga dengan bekerja dengan bekerja secara relawan dengan yayasan kami, mereka pun mendapatkan sesuatu. Oke. Kemudian trainer yang dihadirkan hari ini dari mana saja? Trainernya ada dari sesama relawan juga. Returnee yang pernah berangkat dengan program EFS, ada juga dari eksternal, dari profesional yang memang karena kami sendiri pun belum mempunyai orang yang ahli dalam bidang PR itu, jadi kami meminta dari orang luar, dari pihak luar. Baik, kemudian training yang dilakukan hari ini atau seminar yang dilakukannya berapa hari? Training berlangsung sampai dengan hari Minggu, jadi 3 hari. Antarbudaya dan kami dari Chapter Medan setiap tahunnya melakukan seleksi untuk program pertukaran pelajar untuk siswa SMA, dan kesempatan ini kami buka seluas-luasnya untuk seluruh siswa yang sedang duduk di kelas 1 di Provinsi Sumatera Utara. Saat ini sudah ada siswa-siswa yang ikut mendaftar dari Sibolga, Kisaran, Padang Sidimpuan, Kabanjahe, dan pastinya dari Kota Medan. Selain itu, selain mengirimkan siswa, juga kami menerima siswa hosting atau dari negara asing yang tahun ini ada dari Jerman, Spanyol, Filipina, dan juga Amerika Serikat. Dan semoga di tahun-tahun mendatang akan ada lagi siswa-siswa asing lagi yang akan datang untuk mengalami dan mendapatkan pengalaman antar budaya di Kota Medan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Antusias daripada siswa sendiri berapa orang setiap tahun yang mendaftar?
Kalau untuk Kota Medan sendiri itu sangat banyak, sekitar 500-an itu selalu ada mendaftar, dan kami biasanya selalu memberangkatkan sekitar 8 sampai 10 siswa setiap tahunnya dari Kota Medan untuk ke benua Amerika, Eropa, Asia Pasifik, dan juga Amerika Selatan. Hanya 10 orang aja? Enggak, bisa lebih, tapi itu rata-rata seperti itu. Kemudian promosinya? Ya, kami selalu melakukan ke sekolah-sekolah, pastinya sekolah di Kota Medan, dan juga seperti tadi yang saya katakan juga ke sekolah-sekolah di daerah seperti daerah Sibolga, Kisaran, Tapanuli, Padang Sidempuan, dan juga Kabanjahe. Untuk menerima siswa host dari luar negeri sendiri yang dilibatkan di Medan, untuk penempatan ini sendiri Bina Antar Budaya dilibatkan gitu? Iya, pastinya dari Bina Antar Budaya, dan juga kami selalu membuka kesempatan untuk para keluarga yang tertarik untuk menerima atau menghost, istilahnya menjadi keluarga angkat. Kami selalu membuka kesempatan untuk bisa ikut menjadi bagian dari program ini, dan pastinya kalau untuk mendapatkan ini kami juga selalu mempromosikan di media-media sosial yang bisa dilihat baik di Facebook, Twitter, ataupun di Instagram. Harapannya kepada warga Sumatera Utara khususnya yang mau jadi untuk angkat seperti apa? Saya harap semoga dengan adanya program seperti ini banyak lagi keluarga-keluarga yang tertarik untuk menjadi keluarga angkat, dan juga bisa mengenal budaya dari luar negeri untuk bisa saling menjembatani pemahaman antar budaya. Dan untuk siswa SMA, saya harap itu bisa ikut juga terlibat untuk ikut serta dalam program pertukaran pelajar ini, karena salah satu visi dari Bina Antar Budaya adalah menciptakan pemimpin masa depan yang bisa memahami perbedaan antar budaya di antar negara, dan pastinya untuk kedepannya bisa menciptakan persahabatan dan perdamaian dunia. Oke, baik, itu tahun 2016 peraturan baru tanggal berapa itu? Sebenarnya untuk tahun 2000 keberangkatan 2017-2018 sudah dilakukan di bulan Maret kemarin, dan sudah dilakukan seleksi tahap pertama. Jadi pada kesempatan ini mungkin buat adik-adik yang saat ini sedang duduk di kelas 3 SMP, ya, kelas 3 SMP, saat di tahun depan bisa mempersiapkan dirinya di bulan Maret tahun depan, gitu. Tradisional generasi boomer ya, 35-an, tapi kemudian lebih mature umurnya. Jadi saya bisa bilang generasi C itu mencakup semuanya yang terhubung dengan penciptaan konten, mencampur tidak pasif. Tapi melihat satu kejadian apa, lembaga negara, mereka kira ramai di sosial media, itu sempat kejadian. Bahwa partisipasi itu mereka bisa menerapkan ide mereka bisa menyemarakan juga, sama lo gue juga punya ide ini, sama lo gue juga ngerasain hal yang sama. They are in control of their own life and happy with complexity. Dan di sini apakah beda? Tahu, saya nggak suka dengan kebijakan ini. Sebalindo, kita harus bisa berpartisipasi dalam kehidupan. Karena itu sekarang banyak